Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya terus Allah curahkan kepada kita sekalian. Maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang banyak bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban yang mana tinggal sebentar lagi kita akan berjumpa dengan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu hendaknya sebagai seorang muslim, hendaknya kita bersiap-siap, hendaknya kita mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan yang mulia. Oleh karena itu di antara beberapa perkara yang perlu untuk kita persiapkan semenjak kita berada di bulan Sya'ban ini, di antaranya yang pertama adalah hendaknya kita mempersiapkan an-niyah, yaitu niat-niat kita, yaitu apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih nanti di bulan Ramadan, kita niatkan dari sekarang, kita wujudkan dengan target-target yang ingin kita penuhi nanti di bulan Ramadan. Apakah kita ingin misalnya untuk bersedekah di bulan Ramadan, saya ingin untuk memberi makan orang berbuka nanti di bulan Ramadan, saya ingin itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ataupun niat-niat amal soleh lainnya, maka kita tanamkan, kita betikkan dari sekarang di dalam jiwa kita para hadirin sekalian. Karena Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, semua amalan itu tergantung dari niatnya. Maka diterima tidaknya semua amalan tergantung dari niat pelakunya. Begitu pula ganjaran yang akan diperoleh, apakah dia akan mendapatkan pahala atau justru bahkan bisa karena riya dia mendapatkan dosa, semua itu tergantung dari niatnya.
Begitu pula ringan beratnya semua amalan tergantung dari niat pelakunya. Oleh karena itu kita niatkan dari sekarang dan jangan pernah meremehkan yang namanya an-niyah. Karena ketika seseorang dia berniat, baru niat saja, maka dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengabarkan, Allah berkata kepada para malaikat mencatat amal, "Idza hamma 'abdi bihasanatin faktubu lahu biha hasanah." Apabila hambaku itu dia sudah berniat untuk melakukan suatu kebaikan, suatu amal soleh, maka tulislah baginya satu kebaikan. Fa'in amilah, kalau dia sudah melaksanakannya, maka tulislah 10 hingga 700 kali lipat. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sama sekali tidak ada ruginya ketika hati kita ini dipenuhi dengan niat-niat yang baik, niat-niat amal soleh. Justru itulah hati yang hidup, hati yang selalu dipenuhi dengan saya mau mengerjakan amal soleh apa selanjutnya. Dan justru hati manusia kebanyakan lalai karena dipenuhi kesibukan-kesibukan dunianya dan disibukkan oleh apa? Disibukkan oleh syahwat dan hanya menghabiskan waktu demikian begitu saja. Maka para hadirin sekalian, jangan pernah meremehkan yang namanya an-niyah. Dan bisa jadi para hadirin sekalian, bisa jadi seseorang dia sudah berniat tulus ikhlas, kemudian qaddarallah wa masyafa'an, kemudian karena suatu hal dia tidak bisa melaksanakan apa yang sudah dia niatkan tersebut, karena suatu uzur sehingga niatnya tersebut tidak terlaksana, maka bisa jadi dia mendapatkan pahalanya full di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam pernah memberikan gambaran di dalam sabdanya, beliau bersabda, "Man ata firasyahu," barang siapa yang berangkat menuju peraduannya, barang siapa yang hendak tidur, wa huwa yanwi an yaquma minal laili yusalli. Ketika dia mau tidur, dia berniat, ya Allah saya ingin bangun malam nanti malam untuk sholat tahajud. Ketika dia mau berangkat tidur pada hari sekalian, dia berniat saya ingin sholat tahajud. Namun apa yang terjadi? Nabi SAW melanjutkan, faghalabathu ainahu hatta yusbiha. Ternyata kedua matanya mengalahkan dirinya sampai waktu subuh datang, sehingga sudah tidak bisa melaksanakan tahajud lagi. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW bersabda, kutiba lahu mislu manawa wa kana naumuhu shadaqatan min rabbi. Ditulis baginya pahala seperti apa yang dia niatkan, dan tidurnya adalah sedekah dari Rabb-nya. Gratis para hadirin sekalian. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemurah. Namun modalnya apa? Modalnya adalah niat yang ikhlas, yang tulus, yang jujur. Oleh karena itu para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita niatkan dari sekarang apa saja target yang ingin kita capai. Karena ketika kita sudah niat, maka kita akan dipermudah untuk mengerahkan seluruh potensi diri kita untuk meraih tujuan tersebut. Ketika misalnya kita niatkan, saya Ramadan ini ingin mengkhatamkan Al-Quran 5 kali, maka dia pasti akan berusaha berpikir, karena dia sudah meniatkannya, dia sudah memiliki maksud tujuan di situ. Dia pasti akan berpikir, kalau saya ingin mengkhatamkan Quran 5 kali, berarti dalam sebulan Al-Quran atau sebulan ada 30 hari, dibagi 5 sama dengan 6, berarti setiap 6 hari saya harus khatam. Al-Quran ada 30 juz, dibagi 6 hari, berarti 1 hari saya harus membaca 5 juz. Berarti saya bagi dengan sholat 5 waktu saya, maka setiap sholat 5 waktu saya membaca 1 juz. Sebelum sholat saya baca setengah juz, setelahnya saya baca setengah juz sisanya. Maka dalam sebulan kita bisa menghatamkan 5 kali. Itu apabila kita meniatkannya para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka berbeda ketika seseorang dia memiliki maksud tujuan yang tulus karena Allah, dengan orang yang begitu saja melewatkan Ramadan tanpa memiliki niat dan tujuan. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan setelah niat adalah at-taubah, yaitu bertobat dari segala maksiat dan dosa-dosa. Kenapa? Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan
mukaffiratun lima bainahunna majtuni batil kabair. Salat yang 5 waktu dari Jumat menuju Jumat selanjutnya, dari Ramadan ke Ramadan, bisa menggugurkan dosa-dosa yang diantaranya selama dosa besar dijauhi. Artinya apa? Artinya dosa-dosa besar tidak bisa otomatis hilang begitu saja. Butuh penghapus khusus, yaitu apa? At-taubah. Taubat para hadirin sekalian. Karena ketika seseorang dia tidak mau bertobat dari dosa-dosanya, maka dosa-dosa dan maksiatnya tersebut akan berefek terhadap dirinya, berpengaruh terhadap semangatnya beramal saleh. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau ditanya, "Ya Ibnu Mas'ud, mastata'na qiyamal lail?" Wahai Ibnu Mas'ud, kami kok sulit bangun malam. Mau tahajud selalu terlambat, selalu tertidur, berat. Apa sebabnya? Beliau pun menjawab, "Kabbalatkum dunubukum." Dosa-dosa kalianlah yang membelenggu kalian. Bahkan seorang salaf mengatakan, "Inni adnatu dzanban." Sungguh saya pernah berbuat suatu dosa. Fahurrimtu qiyamal laili 6 asyhur. Maka saya pun tidak bisa bangun malam selama 6 bulan lamanya. Maka dosa-dosa yang kita berbuat janganlah dianggap menguap begitu saja para hadirin sekalian. Segera kita bertaubat. Dosa dengan lisan kita betapa banyaknya, dosa dengan mata kita, dosa dengan hati kita, dosa dengan tangan kita, dengan seluruh tubuh kita. Maka segera kita taubati agar Ramadan kita menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga para hadirin sekalian, yang perlu kita persiapkan dari sekarang adalah memperbanyak amal soleh sebagai latihan menuju datangnya Ramadan. Nabi SAW ketika bulan Sya'ban, beliau banyak-banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Tidak pernah Nabi SAW berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan tidak pernah beliau berpuasa lebih banyak di bulan lainnya seperti puasa beliau di bulan Sya'ban. Untuk apa para hadirin? Apa hikmahnya? Para ulama kita menjelaskan, untuk sebagai latihan menyambut bulan Ramadan. Karena semua ibadah ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Maka qobliyahnya sebelum Ramadan adalah hendaknya kita banyak-banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tammali lakmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa rasulina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Setelah kita mengetahui hendaknya kita mempersiapkan niat, kemudian hendaknya kita mempersiapkan diri dengan taubat, dan hendaknya kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak berlatih amal-amal soleh dari sekarang, maka satu tambahan yang tidak kalah penting para hadirin sekalian, yaitu hendaknya kita memperbanyak doa. Hendaknya kita memperbanyak doa agar dipanjangkan usia kita masuk menuju bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah usia kita masuk ke Ramadan atau tidak. Dan orang yang bisa masuk menuju bulan Ramadan adalah orang-orang pilihan yang dia memiliki keutamaan. Oleh karena itu di zaman Nabi SAW pernah ada 2 orang yang masuk Islam. Kemudian yang satu meninggal mati syahid. Sedangkan yang satu lagi meninggal setahun setelahnya dengan kematian yang biasa. Maka seorang sahabat pun bermimpi, dan dia melihat di mimpinya dia berada di sebuah gerbang bersama kedua orang ini. Yang satu mati syahid, yang satu matinya biasa. Maka sahabat ini menyangka bahwasannya seharusnya yang didahulukan masuk ke dalam gerbang surga tersebut adalah yang mati syahid. Ternyata keluar dari gerbang tersebut seseorang, ternyata yang diajak lebih dahulu adalah yang justru matinya biasa.
Setelah itu baru yang mati syahid diajak masuk. Setelah itu orang tersebut keluar dan melihat sahabat ini, disuruh pulang karena engkau belum waktunya. Maka hal ini pun diceritakan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, kenapa kok bukan yang mati syahid terlebih dahulu masuk? Maka di antara alasannya beliau menjelaskan, alam yudrik Ramadan. Bukankah orang yang meninggalnya belakangan tersebut dia sempat menjumpai Ramadan, sempat berpuasa di dalamnya? Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, marilah kita perbanyak doa. Orang-orang soleh sebelum kita, kanu yad'unallaha sittata asyhurin qabla Ramadan. Dulu para sahabat orang-orang soleh sebelum kita 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa siang malam dalam sujud mereka, dalam tahajud mereka. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa agar dipanjangkan usia mereka masuk ke bulan Ramadan. Maka hendaknya kita mulai dari sekarang para hadirin sekalian. Mari kita berdoa, mudah-mudahan usia kita dipanjangkan masuk ke dalam bulan Ramadan dan kita diberikan taufik sehingga bisa beramal soleh, mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan keutamaan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur 'uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.